Setan itu bisa datang lewat dua hal. Satu bisikan dan kedatangan gitu. Kedatangan tuh wujud gitu. Wujud setan adalah manusia apapun gitu. Kita tuh hidup dengan banyak dimensi gitu. Jangan jadi takut. Setan itu jangan dibenci sosoknya gitu. Tapi sifatnya gitu. Jadi kalau kita ngadepin teman kita yang lagi kerasukan setan, jangan dibenci orangnya gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita masih ada di serial Goib, gitu ya. Kita bicara tentang jin, setan, iblis, malaikat, dan seterusnya. Yang semoga semakin kaya ya pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang diksi-diksi atau terminologi ini yang mungkin selama ini kita tahu hanya sekilas gitu, tetapi sekali lagi kita di sini memberikan satu opsi dengan pemahaman atau dengan sudut pandang yang mungkin berbeda, tetapi seperti biasa juga kita selalu mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan juga untuk diikutin, bukan paling tahu, bukan paling ngerti, tetapi kita menemani untuk bertumbuh bersama, untuk melihat dari perspektif-perspektif yang subjektif salah satunya, tetapi juga mudah-mudahan mengayakkan dan memberikan sebuah puzzle-puzzle yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran atau nggak tahu gitu. Nah, kita udah bahas panjang lebar ya, ternyata ada jin secara entitas, ada jin secara kecerdasan. Kita tahu bahwa iblis dan setan itu ternyata juga fasilitas gitu ya, dan ternyata setan juga kaitannya sama sifat gitu, sehingga lebih waspada terhadap diri dengan sifat-sifat fasilitas aku 3 aku 4 yang namanya setan. Dan saatnya kita akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat trending gitu ya, berkaitan sama setan atau iblis ini gitu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling banyak Mas Sony ya. Ini dahsyat banget, pertanyaan ini selalu di setiap forum pasti bertanya, selalu didiskusikan gitu ya. Pertanyaannya gini Mas Sony, ada kaitannya sama kerasukan, kesurupan, dan santet Mas Sony. Ini tuh wow udah deh. Dan ini lagi happening kan ya, tentang santet ini, bahwa kalau ada yang bisa membuktikan bahwa akan dikasih hadiah gitu misalnya. Nah, dalam perspektif yang mungkin bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kerasukan, kesurupan, dan santet ini gimana sih menurut Mas Sony? Ya itu kan kita tuh harus bedain mana itu jin kemarin udah kan, lalu ada setan ya dalam bentuk kecerdasan yang ada di jalur B atau fasilitas yang kita terima ketika kita masih ada di aku 3 dan aku 4. Lalu kemudian arwah gitu ya. Misalnya sebagai contoh, orang yang sudah mati tapi belum lepas, istilahnya badan itu kan ada beberapa lapis nih. Jadi beberapa lapis yang kadang-kadang badan lapisan tertentu udah buyar, badan lapisan tertentu belum buyar gitu. Sehingga dia benar-benar belum lepas banget. Kita anggapnya itu setan juga gitu kan. Padahal bukan nih. Ini arwah diri kita yang belum lepas gitu. Nah, jadi yang mana nih yang disebut setan, hantu dan sebagainya gitu. Jelas yang kita sebut setan di sini bukan kayak arwah atau hantu gitu. Tadi bicara tentang kerasukan ya. Kerasukan itu kan sebenarnya kan perspektifnya luas. Misalnya Kang Abu lagi jalan-jalan ke mall gitu. Kang Abu pengen banget ini sepatu ini gitu sampai kepikiran gitu kan. Itu lagi kerasukan nggak? Iya, kerasukan juga kan. Oke. Kerasukan setan itu namanya kan. Iya. Yang Kerasukan tipis-tipis sampai samping gitu ya. Sama aja tuh. Kita kayak absent minded gitu, nggak sadar kan. Kayak dipengaruhin oleh satu barang yang aduh kepikiran harus beli gitu. Akhirnya kita ngapa-ngapain nggak enak, kepikiran terus. Itu kan kerasukan. Sampai yang bener-bener kita tuh nggak istilahnya nggak eling dan waspodo, nggak ada di sini saat ini, blank gitu, kemasukan makhluk lain gitu, bisa banget itu. Jadi bisa arwah, bisa apapun bisa tuh. Jadi kemasukan aja, jadi kerasukan itu bisa terjadi. Jadi dari yang terpengaruh oleh iklan
iklan itu juga kerasukan sampai ke yang benar-benar diri kita tuh dimasukin oleh, bikin kosong gitu dan dimasukin oleh yang lain gitu, entitas gitu. entitas lain gitu. Sangat bisa terjadi itu. Tapi secepat kita bisa sadar gitu ya, ya kayak orang misalnya tahu-tahu di ATM digendam gitu, atau dia bisa melakukan segala, atau dihipnotis gitu, yang dia nggak ngapa-ngapain, ada dimanfaatkan, dipengaruhi gitu. Itu sangat bisa terjadi. Makanya kita tuh harus selalu present gitu, selalu ada. Jangan mau tuh kalau nanti dibimbing-bimbing untuk apa namanya nggak sadar lah. Nggak, hidup tuh harus selalu sadar gitu. Kalau orang sadar sih pasti nggak kerasukan gitu kan. Dan ini spektrumnya luas banget. Di kelompok-kelompok spiritual dan agama tertentu kadang-kadang kita juga kerasukan tuh. Iya. Kerasukan gurunya ngomong apapun kita iyain, nggak kritis dan sebagainya. Jadi hidup tuh harus selalu sadar lah gitu. Jangan absent minded kalau bahasa Inggrisnya. Kehilangan kesadaran gitu. Kira-kira gitu. Oke. Mungkin Bang Neme mau nambahin tentang ini nih, fenomena kerasukan lah, santet lah, yang sekarang kan ilmu hitam gitu. Iya. Silakan. Jadi kalau saya pakai terminologi sedikit psikologi gitu, psikologi atau di hipnosis gitu. Kang Abu juga belajar kan. Atau belakangan saya memperkenalkan istilah aku 3 sebenarnya. Aku 3, aku 4. Aku 3 itu kan wajahnya banyak. Saya menggunakan istilah ya ego 1, ego 2, ego 3. Jadi orang kan suka nyebut juga ini alter ego gitu. Gue kayak diri gue yang lain gitu. Nah, ketika diri-diri kita yang ini dominan, maka dia akan terhubung dengan yang sefrekuensi gitu. Contohnya misalnya dendam. Personalitas dendam dengan segala emosinya tidak terkendali. Kalau kita skalanya 0 sampai 10, dia udah mentok 10. Ya, itu bisa kerasukan gitu. Yang sesuai dengan itu. Makanya dendamnya ini kayak orang itu gitu. Masuk gitu. Tapi begitu dia diam sejenak, makanya penting kadang zikir atau hening gitu kan. Tapi heningnya itu yang membawa kita kembali kepada aku 2. Yang dimaksud-maksudnya tadi sadar itu kan aku 2 gitu. Sadar aku 2. Nah, kalau kita sudah ke situ, ya kita seperti bisa memilih dengan sadar, oh enggak, ini enggak benar gitu. Ini oke nih. Jadi setiap hari sebetulnya kita tanda petik kerasukan. Apalagi orang yang jago acting juga. Itu kan suka tuh kayak misalnya Robin Williams gitu kan. Atau beberapa artis di Indonesia kan dia bilang, gue lagi terhanyut memerankan ini, sampai ke rumah masih ke bawah gitu. Jadi kayak tokoh itu misalnya masih eksis gitu. Tiap hari kita sebetulnya mengalami itu. Makanya penting banget kita sadar aku jati diri ini. Yang kita sebut aku 2. Karena kalau dia udah sadar itu dia jadi CEO-nya. Dia jadi pemimpinnya. Bahkan gitu otoritas misalnya pidato, dia bisa bikin kerasukan banyak orang tuh. Ayo demo udah barbar. Hitler kan kalau pidato itu kan jago itu. bisa bunuhin berapa juta orang karena pidato dia. Iya. Bahkan sebuah film, sebuah tulisan yang sangat ini kayak tulisan-tulisan yang menyeramkan itu bisa bikin orang masuk ke situ. Jadi kalau saya bilang udah banyak sadar, ya kenali diri jadinya. Ya sadarnya di level mana gitu. Itulah pentingnya mengenal jati diri, mengenal Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhan gitu. Kita sampai kepada aku, hakikat diriku adalah ilahi, Bunda yang mengalirkan malaikatnya. Gitu Kang. Thank you. Jadi namanya aja macam-macam gitu. Ya. Ujung-ujungnya balik lagi pentingnya kesadaran di situ ya. Itu dia ya. Tapi ini juga jadi sebuah sebuah pertanyaan besar sih berikutnya, bahwa ada yang minta pertolongan gitu ya Mas Sony ke alam-alam itu gitu, jin, goib gitu, dengan kekuatan goib di mana ada susuk lah, pelet lah, pawang hujan, pengasih untuk bisnis biar laris gitu misalnya. Gimana tuh pandangannya Mas Sony?
Kalau bisnis polaris ya, kalau bisnis makanan resepnya aja dirubah lah. Bikin yang enak ya. Tapi katanya kalau makan bakso atau apa tuh banyak kan pada penglarisnya gitu. Jadi kita harus tahu gini Kang Abu. Dua-duanya tuh berstrategi gitu. Nah, malaikat berstrategi tapi pihak ini juga berstrategi dan Nggak kalah canggih gitu. canggih banget gitu. Iya. Jadi artinya pakai segala cara gitu. Segala cara yang membuat kita tuh akhirnya nggak pulang-pulang lah kira-kira gitu, tersesat terus gitu. Ya. Kalau lihat film King Richard atau King apa tuh ya, yang akhirnya dia pengen berkuasa tapi harus bunuh anaknya gitu misalnya sebagai istilahnya korban gitu ya, tumbal gitu ya. Nah itu jadi si setan ini mempengaruhi, akhirnya dia memang kadang-kadang dia memberi kekuasaan, ya kan namanya juga dikasih kekuatan dari Tuhan gitu, untuk bisa mewujudkan keinginan kita gitu. Makin kita punya keinginan dia makin happy gitu. Jadi memang itu ada fenomena kayak gitu-gitu, tapi adanya di masyarakat yang kadang-kadang nggak rasional gitu. Coba kayak susuk, pelet apa di negara Jepang misalnya yang udah rasional gitu, ya mana ada gitu. Tapi itu bermainnya di level-level yang ya itu tadi nggak rasional, nggak sadar dan sebagainya gitu. Yang paling gampang tuh masuk aja ke waktu saya misalnya ke Singapura gitu, ke Marina Bay Sands gitu, tempat judi gitu. Wah itu bener-bener kayak panen tuh, kerasukan semua itu. Yang orang lagi Karena judi emang gitu. Tempatnya tuh. Jadi keserakahan di situ, nafsu di situ, pengen menang di situ, tuh di atas kayaknya tuh setannya banyak banget gitu lagi pada tepuk tangan gitu. Pesta pora nih. Pora gitu. Kelihatan banget gitu. Kok orang jadi pada kesurupan nih gitu. Oke. Jadi pada kemasukan gitu. Ada ya orang pengen lebih cantik. Kayak susuk. Atau pengen pakai pelet, minta kekuatan yang lain dan sebagainya itu ada, tapi akan terjadi di masyarakat yang tidak rasional. Semakin kita rasional kayak gitu-gitu udah nggak akan mampu lagi gitu. Tapi ada yang menarik tuh, pada saat orang itu lemah, tidak pede, maka dia butuh pede kan. Nah datanglah intimidasi yang punya otoritas kan. Pasang ini dapat keyakinannya kan. Pede dia sebentar, hilang itu nggak pede lagi. Pede di situ kan kalau orang itu paham hukum semesta, dia mengerti, understanding kan dia masih pede kan. Tapi begitu dia masuk lagi wilayah yang metafisika yang ilmunya itu bukan lagi dari rasional tapi dari logos gitu. Pedenya beda lagi, percaya dirinya gitu. Jadi orang-orang seperti itu kan memang orang yang tidak percaya pada dirinya. Makanya saya udah nggak mau pede lagi. Lebih baik PT gitu. Saya Tuhan aja. Ya itu. Maksudnya pede di situ kan diri sejati itu. Iya. Oke. Bukan diri yang selama ini kita anggap sebagai diri kita palsu, tapi begitu dia percaya Tuhan itu benar. Tapi itu berdampak kepada kentalnya kepercayaan seseorang nggak sih, maksudnya Bang Dame kan? Ya, karena lack intelligence itu kan. Betul. Nggak, misalnya gini, ada yang disebut placebo effect, saking yakinnya terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, emang kayak karena dengan beliefnya ya, kayaknya aku yakin aku diguna-guna deh gitu. Dan itu jadi happening karena dia meyakini gitu. Nah, antara keyakinan dia yang menjadikan itu realitas ataupun si energi lah, ilmu hitam lah yang memang beneran existing, itu gimana sih, lebih kuat yang mana atau saling melengkapi atau gimana Mas Ali? Iya, jadi kalau kayak diguna-guna atau apa karena sugesti gitu ya. Angan-angan kosong kalau di Quran. Angan-angan kosong. Jadi surat 416. Setan membangkitkan angan-angan kosong kan? Ya, jadi angan-angan kosong itu kan dibangkitkan gitu. Jadi lewat persepsi, lewat imajinasi gitu kan. Iya. Jadi itu terus menerus di ini gitu loh. Dihembuskan gitu. Dihembuskan ke dalam diri kita sehingga kita imajinasinya makin parah dan sebagainya gitu kan. Kira-kira gitu Kang Abu. Oke. Tapi saya mau tambahin di sini. Ya.
orang kalau misalnya dokter, dia memang pintar, dia punya pengalaman banyak, terus datanglah pasien. Jadi keberadaan dokter itu dengan peacefulnya, bijaksana, ilmunya, dia ngasih obatnya itu sebetulnya enggak, ya biasa aja, mungkin Placebo juga. placebo. Tapi karena otoritas dia dan kebijaksanaan dia itu bikin ini yakin sembuh, emang ada efek itu kan. Ya itu yang disebutkan kalau kita bicara tingkatan energi kan, jadi jelas gitu. Tapi kalau kita sudah kenal aku yang tak terbatas itu kan jadi penyembuh sendiri kan. Yang disebut mind over matter gitu kan. Jadi bagian batin dia yang lebih dalam itu malah bikin dia sembuh. Tapi ada orang karena batinnya lemah gitu, sakit, sebenarnya sakitnya biasa-biasa secara fisik, makin parah gitu. Kayak zaman pandemi kemarin kan banyak orang parno kan. Waduh, kena COVID nih. Padahal sebetulnya bukan gitu. Tapi karena udah terlalu masuk informasi itu, otoritas berita lebih kuat, ya jadi kena juga jadi. Oke. Ada lagi nih kayaknya pertanyaan. Oh ini next on nih. Ini asik banget. Ini berkaitan sama Kunti, suster ngesot, vampir, tuyul. Tapi by the way, kenapa ya masyarakat kita senang banget film hantu loh, Mas Soni? Betul gak sih Mas Soni? Ya benar, karena masyarakat kita nggak rasional. Oke, emang senang Nggak gitu rasional, ya? Emang senangnya gitu. Oke. Senangnya tuh segala sesuatu tuh shortcut, nggak rasional. Iya kan kayak tadi Kang Abu bilang 419 angan-angan kosong, dipelihara dalam kebodohan. Itu kan modus operandinya setan semua. Jadi ya gitu, senengannya gitu. Kalau bisnis mau laris, cari penglaris, bukan dievaluasi apa produknya lebih bagus atau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya gini Kang Abu. Ini menarik ya. Aku dulu pernah kerja di bank asing gitu. Dipikirnya bank asing saya dulu pernah kerja. Itu nggak pakai gitu, pakai juga gitu. Sama aja. Bank asing ya. Jadi aneh-aneh gitu. Iya, Pakai jadi saya pernah di treasury kan jadi pada suatu hari kita rugi gitu, trading gitu rugi. Itu nggak dilihat, nggak dievaluasi, tapi dilihat itu jadi di belakang komputer saya ternyata ditaruh-taruh porselen gitu loh, gambar-gambar gajah gitu. Nah itu tuh ditaruh sama ahli feng shui gitu. Dan bank asing itu jangan salah, dia bayar ahli feng shui mahal loh gitu. Ikan jumlahnya harus berapa, ini terus harus ditaruh patung-patung kecil gitu. Ya kayak kan gedung-gedung nggak ada angka 4. Iya, gitu jadi misalnya. ternyata orang-orang yang disebut rasional juga masih irasional juga gitu kadang-kadang gitu. Intinya tuh kita ada terjebak di sesuatu yang kita nggak bisa keluar gitu. Yang disebut lingkaran setan itu kalau kita masih terus-menerus ada di dalam aku 3 dan 4. Apapun itu judulnya gitu. Oke. Mulai dari yang nggak rasional sampai yang kelihatannya rasional banget. Make sense banget gitu. Tetap aja itu tipu daya setan gitu. Kecerdasan yang IQ-nya tuh lebih dari 300 gitu. Bakal nyampe. Dia tahu udah pikir sampai sana ya gitu. Oke. Kok bisa ada setan masuknya ke kelompok agama gitu. Tapi dia udah lebih canggih lagi gitu. Udah lebih canggih lagi. Makanya makin lama tuh putusannya yang dikirim saya bilang sampai Jenderal Bintang 5 yang kita udah nggak bisa lawan. Intinya sebenarnya setan itu harus disyukuri dengan cara udah deh gue nyerah deh, gue nggak bakal menang deh lawan lu gitu. Gue pulang aja deh mendingan gitu daripada kita kalah kan gitu. Nah terus menangkannya gimana Mas Soni supaya kita menang dari setan gitu? Nah kita bahas di sesi berikutnya. Oh oke. Itu ada penangkaran Iya. khusus ya. Dan itu mungkin kalau kita mau agak cepat ya manggil Ghostbuster kan. Tapi saya mau tambahin yang ini kan. Gimana? Istilah kunti, vampir, apa lagi ya? Ya kunti, vampir, suster, nges. genderuwo lah kayak gitu-gitu Bang. Jadi memang ketika di sebuah masyarakat yang lack intelligent, itu kan dia butuh pegangan. Nah pegangannya ini kan dimanfaatkan oleh dia karena dia butuh pegangan, massa lagi, ya fear itu efektif. Fear, nakut-nakutin. Nah orang yang berilmu ini, yang tangan-tangan setan juga, itu memanfaatkan orang-orang seperti itu dan menciptakan ikon-ikon yang
familiar dengan mereka gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan budaya setempat gitu. Makanya setan di kita tuh ya beda sama setan di Inggris kan Eropa. beda. Iya. Kalau di Cina kan itu kan banyak siluman-siluman gitu. Itu kan Siluman ular iya putih. kan ular putih kayak gitu-gitu kan. Nah tapi ketika misalnya di sana familiar dengan istilah naga gitu. Itu karena masyarakat situ akrab dengan kata naga, itu malah dikaitkan dengan Lao Tzu yang sebagai orang yang powerful, bijaksana. Orang bijak itu disimbolkan dengan naga gitu. Kalau di India juga ada kayak Dewa Siwa kan selalu bawa ular kan gitu kan. Ketika menjelaskan kepada masyarakat pada umumnya, simbolisme itu jadi bisa jembatan. Tapi ketika tidak diketahui hakikatnya, dia jadi menjadi jebakan. Ya sama dengan kayak Ka'bah lah. Ka'bah kan juga sebetulnya ada maksud kan. Ya kalau nggak ada simbolnya gimana cara menggiring orang banyak ini? Betul. Karena mereka belum terbiasa dengan yang rumah Tuhan ada dalam hati gitu. Perlu simbol tetap Iya, ya. tetap ya hidup kita perlu simbol. Seluruh keberadaan kita juga simbol. Misalnya waktu itu Mas Sony bilang, kenapa waktu bimbing meditasi kan, kenapa manusia itu bentuknya begini? Itu juga pernah saya baca di satu bukunya Fritjof Swan gitu. Kenapa manusia bentuknya begini? Karena manusia itu di entitas satu-satunya yang bisa langsung ke atas. Kalau hewan kan begini, ada monyet, kuda, segala macam. Manusia begini, itu juga simbol. Setiap budaya itu terminologinya beda kan. Iya betul. Atau kita bikin lagi gitu. Kalau orang-orang sakti itu kan Avenger itu apa juga sama aja kan. Nah, saya pernah ke beberapa tempat di Malaysia juga waktu itu sama di BSD. Itu kan anime anak-anak Gen Z. Iya kan? Cosplay gitu loh Kang Abu. Iya. Itu kan di dunia game itu mereka bikin ikon-ikon. Tapi syarat dengan karakter. Itu kan juga bagian dari itu. Betul. Intinya setan itu bisa datang lewat dua hal. Satu bisikan, jadi dari dalam, Kulauzubirobinas gitu kan. Dan kedatangan gitu. Kedatangan tuh wujud gitu. Wujud setan adalah ya wujud manusia gitu. Apapun gitu wujud, tapi bisa juga lewat bisikan gitu. Kecerdasan tadi. Tapi ketika kita udah dikuasai oleh kecerdasan setan, ya kita jadi setan yang wujud gitu. Jadi kalau mau lihat setan ya pagi-pagi aja ngaca di depan kaca gitu. Nggak usah nyari-nyari suster ngesot lah, apalah, genderuwo lah, apa lu lihat aja, ngaca aja diri lu sendiri gitu tiap hari. Iya. Inilah wujud setan itu gitu. Yang setiap hari kita dibisikin dan dikuasain sampai kita terbebas dari aku 3 dan 4 itu. Tapi Mas bisa nggak misalnya gini ya, lagi benci sama orang, terus emang udah mulai si fasilitas kecerdasannya mulai datang nih, pengen maafin. Begitu mau maafin ketemu temennya, gua mau maafin dia, dianya ngomong masa dia yang kayak gitu dimaafin. Nah, Ngomporin gitu. Iya. Itu Iya. jadi wujudnya. Iya itu juga ya wujudnya gitu. itu. Iya juga ngapain gua. Iya. Akhirnya yang tadinya mau maafin nggak jadi maafin. Iya. Jadi setan itu jangan dibenci sosoknya gitu, tapi sifatnya gitu. Jadi kalau kita ngadepin teman kita yang lagi kerasukan setan, jangan dibenci orangnya gitu, tapi sifatnya gitu. Oke. Makanya sebenarnya di Quran itu yang namanya orang kafir, orang apa itu bukan orang sosok, tapi sifat gitu loh. Sifat ya. Janganlah orang-orang kafir menjadi pemimpinmu. Itu bukan berarti yang ayat pilkada itu kan. Iya. Itu bukan berarti orang gitu. Betul. Tapi Sifat itu. sifat gitu loh. Jadi kita tuh nggak pernah jangan membenci orang. Benar Mas. Setan tuh jangan dibenci, sifatnya gitu. Iya. Dimusuhin. Oke. Kira-kira gitu. Thank you. Dan ini juga salah satu trending tentang kalau dalam bahasa sains itu disebut sleep paralysis ya. Cuman masyarakat umum tuh dengarnya tuh kayak ketindihan, erep-erep gitu loh Mas. Jadi, nah ini kan juga ternyata di banyak budaya di Belanda, di Jepang itu juga ada kepercayaan bahwa ketika lagi tidur, oh ini ada roh jahat. Itu di Jepang tuh ada juga pemahaman gitu. Nah, di kita juga mungkin dengan erep-erep atau ketindihan ini yang wah ini kayaknya kena godaan-godaan atau apa energi setan gitu. Gimana pandangan Mas Sony sama Bang Damai tentang fenomena ini?
salah satu elemen di aku 3 itu kan imajinasi kan. Imajinasi tuh jangan disangka nggak real, tuh real loh. Bisa membuat kita tuh sesak napas gitu. Bisa membuat kita tuh hidup nggak enak gitu. Menekan, aduh rasanya lama-lama sakit mah, bener nggak? Lama-lama sakit apa gitu, lama-lama sakit jantung gitu. Kan real banget gitu. Kayak tadi tidur tiba-tiba ketindian gitu. Itu kan imajinasi yang bener-bener yang dalam mimpi atau apa tuh menekan banget gitu. Nah makanya ya lagi-lagi kita harus tahu aturan main lah. Bahwa itu semua ada kualitas di aku 3 yang kita harus tahu tuh kiat-kiatnya gimana nih gitu. Untuk cara mainnya kan udah tahu nih. Hukum 20, ada cara main jalur A jalur B, ada harus pulang ke aku 2. Tapi kalau sampai saya masih di aku 4 aku 3 tuh gimana nih? Belum pulang nih ke aku 2 atau aku 1. Tapi gimana nih caranya untuk istilahnya dilindungi dulu lah sebelum terbebas gitu. Dapat perlindungan lah. Sebelum akhirnya kita benar-benar masuk ke zona aman gitu. Karena sebelum masuk aku 2 itu belum zona aman. Perlu perlindungan gitu. Mohon perlindungan. Satu lagi mungkin ini bisa direspon sama Bang Dame nih ya. Bang Dame, saya tuh ada temen kalau ditanya saya nggak percaya sama setan. Tapi kalau di ruangan gelap takut gitu. Di satu sisi nggak percaya, tapi di satu sisi ada fearness juga. Bang Dame kan pernah ngebahas tentang dalam sisi fearnessnya seseorang. Gimana tanggapannya tuh? Iya, jadi kalau pada diri saya, kalau orang nanya begitu, saya selalu bilang, apa yang kamu maksud setan itu, ya, eksistensinya, itu coba saya terangkan dulu. Apa referensimu, apa yang kamu tahu. Keberadaan setan yang kamu pahami selama ini seperti apa. Saya dibilang tidak ada. Ya tidak adanya itu yang kamu maksud apa, tidak fisik. Makanya kita terangkan kan seperti sekarang. Ya, dalam kondisi kamu takut itu, nah disitulah fasilitas setan itu muncul. Benar. Makanya saya mau tambahin tadi yang ketindihan tadi. Kan ada beberapa teman yang ketindihan. Kalau nggak salah, kalau saya ingat pengalaman saya masa kecil, kayaknya pernah mengalami begitu. Itu kalau saya refer lagi pengalaman itu karena sebelum tidur kita memang lagi tidak stabil. Nah pada saat kita tidak stabil itu kan dominan aku yang 3 yang ya dengan memori tertentu dia punya imajinasi, ya sudahlah masuk ke situ. Kalau zaman sekarang ya nonton TikTok apa gitu, YouTube apa sebelum tidur, tahu-tahu dia stay di kondisi soul itu, jiwa itu masuk sudah gitu, ketindian deh. Yang repot ketindian debt collector juga kan dia datang gitu, atau ketemu bos itu ketindian juga rasanya. Iya benar ya. Iya kan? Benar. Ketemu bos yang nyebelin gitu ya. Iya, ada beberapa waktu saya kerja di bank juga kan. Begitu bosnya itu galak, dia kebelet mau ke toilet kan. Ada bosnya dia tahan aja, nggak usah masuk dulu karena ketindian di situ. Padahal badan bosnya kecil. Tapi di imajinasi dia begitu powerful. Oke, thank you. Nih balik ke Mas Oni, Mas, kita tahu suka ada apa ya, pusaka gitu Mas. Wah, benda pusaka, entah itu bentuknya keris lah, samurai lah, kelang lah. Intinya adalah kaitannya sama punya tuah, di mana benda ini punya jimat gitu ya, kita sebut jimat. Atau dulu tuh aduh apa ya namanya ya, itu pokoknya suka disimpan di dompet gitu, bahwa kalau ini ditaruh kuat lah dan seterusnya gitu. Gimana pandangannya Mas tentang hal itu? Energi itu bisa disimpan sih. Tuh. Tempat itu bisa menyimpan energi, benda juga bisa menyimpan energi. Orang-orang yang energinya besar bisa menyimpan energinya di benda-benda itu. Tetapi itu kan terbatas. Jadi energi yang terbatas. Apakah misalnya itu bisa membantu? Ya bisa. Tapi kan terbatas. Sehingga kalau kita minta, kenapa kita terjebak kepada sesuatu yang terbatas gitu. Sehingga kita bisa terhambat, terhalang untuk kembali ke sesuatu yang tidak terbatas gitu energinya gitu loh. Gini ya Kang Abu, godaan di spiritual tuh juga kadang-kadang gitu sih. Dulu awal-awal misalnya, wah ada orang yang sakti, yang bisa gini, bisa gitu. Kita sibuk aja di situ gitu. Tuh. Akhirnya kita
nggak berbuat baik, nggak sedekah, nggak apa, nggak menolong orang, sibuk di kesaktian gitu, dijimat lah, disusup lah, di apalah. Akhirnya kita terjebak di situ aja gitu, nggak Nggak bisa transformasi kali ya. mendapatkan kesadaran spiritual gitu kan. Hmm. Ya kan pasti begitu dong, orang-orang jebak situ pasti dia akhirnya nggak sampai kepada kesadaran spiritual. Ya. Yang paling bahaya nanti dia dibangkitkan sama seperti atau di tempat di mana energi itu berada gitu. Kalau di Quran jadilah kamu batu dan besi gitu. Ya, ya. Itu yang paling bahaya gitu. Ya, ya. Dan mungkin ini bisa kita jadi satu konklusi gini. Ada spiritual, ada supranatural. Kan itu kadang-kadang jadi halu gitu ya. Sekarang tuh orang kadang-kadang ketukar, aku lagi belajar spiritual yang akhirnya nanti membuat kekuatan. Nah, jadi supra gitu intinya. Nah, gimana pandangan Bang Damai deh tentang si supranatural ini Bang Damai? Ya tadi Mas Sony udah kasih clue sebetulnya. Spiritual kan yang kita jelaskan di sini, pemahamannya adalah meningkatkan kesadaran. Kesadarannya itu juga ke sumbernya langsung gitu. Pertanyaan siapa aku itu sudah kita urai juga dengan baik gitu. Bahwa dengan semakin kita sadar jati diri dan kita terhubung dengan sumber Tuhan, Tuhan itu sebagai sumber tak terbatas akan melahirkan kecerdasan, kejeniusan. Itu natural gitu loh. Jangan sampai terjebak pada kesaktian yang keluar mukjizatnya tapi lupa sumbernya gitu loh. Spiritualitas itu menekankan kepada core-nya gitu. Jadi orang biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja gitu. Dan ini memang sistemnya semesta Kang Abu. Oke. Sistemnya semesta. Jadi orang yang kalau di David Hawking itu kan orang yang peaceful itu tercerahkan itu bahkan dia bisa mengendalikan berapa puluh juta orang. Betul. Satu sosok. Betul. Itu sama dengan penjelasan Ibnu Arabi. Jadi sosok Fir'aun yang sangat powerful itu kan membunuh banyak bayi. Nah bayi-bayi itu ngumpul di satu tempat di dimensi spiritual. Wah kita lahir bareng, jadilah Musa gitu maksudnya. Itu ada penjelasan begitu. Maksudnya Musa itu yang sudah dapat kesadaran yang lebih tinggi gitu. Sehingga bisa seimbang gitu. Kalau Joe Dispenza kan supernatural dia nulis. Supernatural. Becoming supernatural. Iya. Ya. Karena di wilayah itu pakai bahasa itu untuk pasca. Padahal kalau kita teliti dia sebenarnya banyak bicara kesadaran. Betul. Secara saintifik gitu. Betul. Sama kayak gini. Kafir kata kafir. Ini what do you mean gitu loh maksudnya. Ya. Islam what do you mean gitu. Maksudmu apa dengan itu? Jadi kalau misalnya selama ini orang berpikir supranatural itu kesaktian, spiritual itu lebih ke kesadaran. Oke, terakhir mungkin ini ya. Ini juga Mas Sony sering banget penunggu suatu tempat keramat gitu. Sampai orang maaf ya mungkin kita agak sedikit kaitkan kayak misalnya kita datang ke satu kuburan gitu misalnya ya, ataupun apapun lah gitu yang di situ tuh ada kekuatan atau ada power yang saya rasa ini juga sangat terjadi common di masyarakat gitu. Pandangannya Mas Sony gimana nih penunggu ini? Ini Kang Abu, kalau kita lihat dimensi ya, kayak kemarin kita bicara ada dimensi lebih tinggi kan, ada dimensi lebih tinggi, makhluk dimensi lebih tinggi disebut jin itu kan. Ada di dimensi kita gitu, yaitu arwah. Arwah adalah roh dan jiwa yang belum bisa lepas dari tubuh. Tubuh itu berlapis-lapis, Tubuh halus ya. Ada tubuh fisik, tubuh eterik, tubuh energi dan sebagainya gitu. Kalau di Hindu ada apa? Annamaya kosa, prana, Annamaya kosa, prana, kosa, anandamaya kosa, wijnana, sampai ke macam-macam itu kan banyak. Jadi orang yang di dimensi kita yang belum buyar ambiar tubuhnya, ya dia masih seperti arwah begitu. Makanya kalau kita ke satu tempat ada semacam arwah seperti itu bukan setan itu. Itu arwah kayak kita juga, tapi badannya belum lebur, jadi belum pasrah dan berserah. Kiamat satunya tuh belum selesai gitu kira-kira. Itu harus dibantu sih. Diajak berdoa bersama karena dia butuh bantuan gitu.
untuk bisa akhirnya lepas dan Si arwah itu. si arwah itu. Arwah kan tapi udah nggak ada tubuh. Tapi kan ada tubuh energinya, tubuh etriknya masih ada. Masih ada. Oh nggak, maksudnya Tubuh fisiknya udah nggak ada. Membantunya gimana? Doa bersama untuk melepaskan. Kayaknya kita someday perlu ini deh, perlu bahas tentang meditasi kematian itu deh, supaya kita bisa bantu orang juga gitu. Dan untuk diri kita sendiri. Jadi akhirnya dia bisa lepas buyar dan bisa menapaki perjalanan selanjutnya gitu. Kalau yang disebut penunggu itu arwah gitu. Tapi penunggu juga bisa berarti tadi saya bilang nih dimensi lebih atas, dimensi kita, ada juga dimensi bawah kan. Makhluk yang dimensinya lebih bawah dari kita itu juga bisa juga tuh. Nah itu tuh yang disebut yang aneh-aneh itu tuh yang kayak apa sih? Tuyul. Tuyul lah, wewe gombel lah. Itu kan makhluk Tuhan juga yang dimensinya lebih bawah gitu. Terminologinya begitulah gitu. Pocong gitu. Terus yang macam-macam. Kita tuh hidup dengan banyak dimensi gitu. Kita harus tahu tuh gitu. Jangan jadi takut gitu. Ya itu begitu emang. Realitasnya begitu. Realitasnya begitu gitu. Jadi, nah kalau kita itu ada di makhluk yang bercahaya, cahaya itu punya kesadaran apa, ya nggak akan pernah bisa digoda yang gitu-gitu gitu. Kira-kira gitu. Ada nggak makhluk itu? Ya ada. Tapi kan kita kemana perhatian kita mengarah kan. Betul. Betul. Kalau kita ngarahnya yang kayak gitu-gitu terus ya akhirnya begitu, kita akan begitu-begitu terus gitu. Oke. Penunggu itu ada kaitannya sama attachment yang kuat kan. Oke. Misalnya rumah itu kan dia sangat menyukai rumah itu. Ya tubuh fisiknya ini sudah expire gitu, sudah tidak bisa lagi gitu. Tapi dia begitu attach pada rumah itu, ya dia nggak bisa pulang kan, karena tidak ada pengetahuan dia tentang itu. Tubuhnya sudah expire, ya dia masih di situ. Sebenarnya dia nggak sengaja nunggu. Gue mau kemana ya kan gitu, tahunya di situ. Jadi disebutlah penunggu. Dia mau kemana? Apa yang kita bahas tentang Itu penting. meditasi Kematian. kiamat satu ya. Meditasi kiamat. Oke, nanti kita bahas. Thank you Mas Sony, Bang Seru Rafa. ya. Ini seru. Ini bahasan irasional sih ya. Tapi ya memang disukai dan saya rasa kalau kita bahasnya juga dengan penuh kesadaran ya kita tahu, dan intinya adalah kita bisa selalu berwaspada terhadap apa yang kita putuskan dan kita lakukan. Jadi apapun yang terjadi kembalilah ke aku satu, aku dua gitu ya, dengan kesadaran dan ketakwaan, dan kita pahami bahwa takwa itu adalah eling lan waspodo. Terima kasih.